Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar SPDI, salah satu guru pendidikan agama Islam yang ada di Kabupaten Wajo, Sekolah UPTD SD Negeri 407 Lautan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan berbahagia ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Jadi pengertian zakat secara bahasa berasal dari kata zakah, yuzaki, tazkiyah, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Itu artinya kalau kita berzakat berarti harta yang kita miliki akan menjadi bersih. Jiwa kita juga, batin kita juga menjadi suci, dan berkahnya zakat itu insya Allah akan terus bertambah. Rezeki yang kita miliki itu akan Allah terus tambahkan, seperti itu. Kemudian zakat secara istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat, ya. Jadi yang dikeluarkan itu harta tidak semua jenis barang yang kita miliki, harta yang kita miliki, tetapi tertentu. Misalnya kalau zakat fitrah itu makanan pokok, ya. Demikian juga zakat yang lain ada ketentuannya, yang diberikan kepada golongan tertentu. Golongan tertentu ini tidak semua juga orang berhak menerima zakat. Ada golongan-golongan yang disebutkan dalam agama kita, itulah yang berhak menerima. Jadi beberapa syarat ini syarat berlaku bagi pemberi zakat dan juga penerima zakat. Selanjutnya anak-anakku, pembagian zakat. Zakat itu tidak hanya satu jenis saja, melainkan ada beberapa pembagian, ya. Khususnya ada namanya pembagian zakat fitrah, ya. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, ya. Setiap orang Islam, setiap muslim pada bulan Ramadan itu, ya, wajib berzakat berupa makanan pokok, ya, seperti apa? Beras, jagung, gandum, dan makanan pokok lainnya. Jadi wajib itu adalah yang tadi disebutkan, ya, muslim yang secara tertentu, ya. Ada juga yang secara tertentu sebagai penerima itu. Kemudian tata cara menunaikan zakat fitrah. Tata cara menunaikan zakat fitrah, yang pertama adalah bentuk zakat fitrah. Bentuknya berupa bahan makanan pokok. Banyak zakat fitrah berupa beras yang dikeluarkan adalah 2,5, ya, atau 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Nah, itu kalau dalam bentuk beras, dalam bentuk makanan pokok. Kemudian yang kedua, waktu mengeluarkan zakat ini adalah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan, pada malam hari raya hingga sebelum salat Idul Fitri, itu sudah wajib. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan, ya. Jadi mulai 1 Ramadan itu sebenarnya sudah boleh. Tetapi ketika hari terakhir sampai malam Lebaran, sampai sebelum dilaksanakan, itu sudah wajib. Sebab kalau dilaksanakan setelah salat Idul Fitri, maka zakat itu, ya, sudah
bukan lagi zakat namanya, melainkan infak, sedekah. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan. Ya, sebagaimana penerima zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya. Dan selanjutnya itu adalah para pengurus zakat. Kemudian orang-orang mualaf baru masuk Islam, orang-orang hamba sahaya, budak ya. Orang-orang yang punya hutan, orang-orang dalam memperjuangkan agama Allah, orang-orang dalam perjalanan mencari keridhaan Allah. Itu semua berhak menerima zakat. Anak-anak sekalian, zakat mal itu disebut juga zakat harta ya. Adapun yang termasuk zakat mal yang masuk kategorinya yaitu adalah zakat perdagangan. Zakatnya perdagangan. Soalnya kita berdagang. Kemudian hasil usaha kita itu ya, mencapai nisabnya dan haulnya, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian hasil panen ya. Hasil panen juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau telah kita peroleh hasil panen ya, dalam jumlah tertentu, maka itu ketika sampai pada jumlah itu maka wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga hasil peternakan ya. Kuda kita pelihara kuda, pelihara sapi, pelihara unta, pelihara kambing, itu ada nisab dan haulnya. Manakala sudah sampai waktunya itu dengan jumlahnya, maka kita keluarkan zakatnya. Begitu juga barang temuan atau hasil tambang, hasil bumi yang kita dapatkan itu ada juga zakatnya. Ya. Terakhir ada zakat dari emas dan perak. Ya. Itu juga bagian daripada zakat mal, zakat harta yang juga punya haul, punya punya jumlah tertentu dengan hitungan waktu tertentu. Dan manfaat zakat ya. Manfaat zakat itu paling tidak ada 4 yang kita bisa dapatkan manfaatnya ya, kalau kita melaksanakan zakat. Yang pertama, meringankan beban orang lain ya. Seperti pada hari Idul Fitri kan, zakat yang sudah kita tunaikan sebelum itu kita bagikan kepada orang-orang fakir, orang miskin. Nah, itu mereka bisa juga mendapatkan kebutuhan pokoknya terutama. Kemudian yang kedua, membersihkan harta yang kita miliki dan membersihkan jiwa kita ini ya. Jiwa ini akan menjadi bersih, menjadi suci. Kemudian yang ketiga, mendidik diri agar menjadi seorang yang pemurah dan penolong ya. Orang yang sudah memberikan sesuatu itu pada sesungguhnya menjadikan pribadinya sebagai seorang yang suka memberi. Suka memberi berarti kalau kita memberi itu otomatis kita sebenarnya membantu orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Dan yang terakhir manfaatnya adalah membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Nah, sifat-sifat dermawan, suka memberi, berbagi itu adalah bagian daripada sifat-sifat terpuji. Dan ini adalah merupakan sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan hati orang lain. Jadi itulah tadi materi tentang zakat. Zakat itu dikeluarkan waktu tertentu dan ada beberapa pemberian yang tidak terikat oleh ukuran dengan waktu, yaitu seperti sedekah, infak, dan hadiah yang juga merupakan pemberian tapi tidak terikat oleh waktu dengan ukuran. Semoga pembahasan kita ini
dapat bermanfaat, menjadi pelajaran buat kita, dan kita mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang beramal soleh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.